Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada host. Oke, ya. Nama saya Adi Budaya, nama budaya. Namo Buddhaya. Oke, mungkin selanjutnya kami persilakan ke Wahyudi Oke, untuk sharing hari ini. Oke, thank you. Sebelumnya, nama saya Adi Budaya, Namo Budaya. Selamat pagi, teman-teman Sedharma. Senang sekali hari ini dapat bertemu dengan teman-teman ya, secara online dan juga ya, semoga minggu depan proses sudah dapat melalui offline dan online ya. Jadi segala satu berjalan lancar. Oke, saya akan mulai sharing terkait dengan tema hari ini, yaitu adalah mengakui penderitaan merawat kebahagiaan. Ya, artinya kalau kita sebagai umatnya Buddha, kita tahu ya penderitaan itu. Nah, sebelumnya saya akan mulai dengan sebuah cerita terlebih dahulu. Saya yakin sebenarnya cerita ini sudah sangat familiar dengan teman-teman, yaitu ada seorang pangeran sudah lama, ya, ratus tahun yang lalu. Pangeran ini, walaupun dia dipenuhi dengan kegelimangan harta, dikasih istana 4 musim, terus kemudian dikelilingin mau apa disediain gitu ya, pinter, pokoknya luar biasa lah istilah kalau kita lihat saat ini tuh kehidupan yang begitu diidam-idamkan gitu. Semua orang pasti ingin kehidupan seperti itu. Nah, namun di satu sisi pangeran ini tidak merasa bahagia. Ya, terus merasakan penderitaan dan yang membuat dia mencari untuk solusinya apa. Kenapa kita masih menderita? Ya, kenapa kita masih menderita? Kenapa saya menderita gitu? Jadi dia terus mencari sampai kemudian dia menemukan solusinya, ya. Dan sampai ya kita tahu saat ini ya mencapai penerangan sempurna, mencapai kebudahan. Namun yang di sini yang menariknya pas saya melihat cerita ya, ini sebenarnya saya menceritakan tentang kehidupan Pangeran Siddhartha gitu. Bagaimana dia mau mencapai kebudahan di kehidupan tersebut? Ya karena dimulai dari adanya sebuah penderitaan yang dialami oleh Pangeran Siddhartha maupun dari melihat penderitaan yang dialami oleh orang lain. Ya, artinya karena adanya melihat hal-hal tersebut memunculkan, gitu. Ya kita tahu memang itu juga ada kehidupan berkapal-kapal sebelumnya, namun di satu sisi pada saat di kehidupan Pangeran Siddhartha tersebut adalah pada saat dia melihat ada pengalaman yang disebut dengan penderitaan, itu yang membuat dia kemudian mencari sebuah solusi dan beruntung hari ini kita mendapatkan ajarannya dari Pangeran Siddhartha, dari Sang Buddha. Bayangkan kalau pada saat itu ya Pangeran Siddhartha atau siapapun tidak merasa menderita, ya tidak dalam kehidupan itu tidak ada penderitaan, ya atau mungkin memang kehidupannya kalau nggak ada penderitaan ya gitu. Tapi karena ada seseorang yang mengalami penderitaan, tapi bagaimana dia mengolah penderitaan itu yang menjadi menarik. Ya. Nah, sebenarnya penderitaan yang dimaksud itu apa? Saya sedikit mengutip dari Samyutta Nikaya, ya dikatakan bahwa ya kita tahu kelahiran ada penderitaan, ya menjadi tua adalah penderitaan, sakit adalah penderitaan, kematian adalah penderitaan, kesedihan, rasa tangis, rasa sakit, kesengsaraan, ketidaksenangan, keputusasaan adalah penderitaan, tidak memperoleh apa yang diinginkan adalah penderitaan, atau dengan kata lain 5 kelompok kehidupan pancakanda yang dipengaruhi kemelekatan adalah penderitaan. Siapa di antara kita yang saat ini tidak mengalami salah satu dari hal ini? Dan juga menariknya, teman-teman saya ingin mengajak waktu Sang Buddha setelah mencapai penerangan sempurna, apakah Sang Buddha tidak mengalami yang namanya menjadi tua? Apakah Sang Buddha tidak mengalami bertemu dengan orang-orang yang mengalami kematian? Apakah Sang Buddha tidak mengalami sakit? Apakah Sang Buddha mengalami hal tersebut? Setuju ya? Dan yang menariknya adalah
yang menariknya adalah pertanyaan berikut yang dapat kita tanya adalah, kenapa saya menderita saat mengalami penderitaan? Karena kalau kita lihat, Sang Buddha juga mengalami hal tersebut. Waktu Sang Buddha mengalaminya, dia menderita nggak? Kalau misalkan kita bicara kondisi ini sama dengan penderitaan. Berarti kan penderitaan itu adalah sebuah kondisi. Oke? Nah, lalu kemudian pada saat kita mengalaminya, misalnya saat ini kita mengalami sakit, terutama paling gampang kita sering mengalami sakit ya. Nah, pada saat sakit, saya menderita, ada orang yang sakit, tapi ya dia sakit, gitu. Tapi dia tidak menderita. Ada orang yang sakit sedikit aja, dia sangat menderita. Ini jadi pertanyaan yang menarik gitu. Nah, yang kita pahami bahwa penderitaan itu kita alami, ya kita alami. Dari pertanyaan adalah kenapa pas saat saya mengalami penderitaan saya menderita? Di sini adalah kalau kita lihat karena seringkali pas saat kita pas saat mengalami penderitaan kita tidak mau itu terjadi. Kita berusaha menolak yang namanya penderitaan. Bayangkan kalau teman-teman, karena saya berusaha menolak, saya tidak suka, yang muncul di dalam diri itu seperti apa? Yang muncul di dalam diri itu adalah kebencian, kemarahan. Setuju? Ya. Nah, jadi kalau pada saat saya mengalami penderitaan, dan kenapa saya sampai menderita, umumnya, ya, dan ini juga kita temui dari kalau kita belajar psikologi juga, umumnya yang membuat seseorang pada saat mengalami penderitaan dan kesulitan untuk melaluinya karena terlalu banyak denial, menolak, ya, tidak mau mengalaminya, tidak suka dengan kondisi tersebut, ya akhirnya makin menderita karena penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Dan kita tahu kebencian dan kemarahan itu makin membuat diri ini tidak nyaman. Waktu itu saya ketemu satu dokter gitu ya. Dia bertanya kepada saya juga waktu saya sakit, terus kemudian saya bilang menderita. Dia bilang ada pasien dia yang kena cancer ya, tapi tidak menderita. Ada yang sakit kepala migrain atau sakit mungkin kepotong jarinya, tapi dia menderita. Nah, kenapa gitu? Apa yang membedakan? Yang satu bahkan cancer, udah stadium 4 gitu ya, sama yang kepotong jarinya atau sakit kepala dia menderita. Perbedaannya di bagaimana dia menyikapi, menerima sebuah kondisi. Ya, sebuah kondisi yang kita sebut dengan penderitaan. Banyak hal dari kita menolak. Kita tidak mau sesuatu itu terjadi, terutama kondisi-kondisi yang kita anggap tidak nyaman. Padahal menariknya adalah dengan kita belajar ajaran Sang Buddha, ya, saya juga istilahnya bagi saya mulai lebih memahami ajaran Sang Buddha itu barulah ya, belum terlalu lama, belum benar-benar paham juga, baru sebagian kecil. Nah, padahal Buddha sudah mengajarkan ada 4 kebenaran mulia. Yaitu apa aja? Namanya kebenaran. Kebenaran itu menarik. Kan ada kebenaran absolut, ada kebenaran relatif. Ya, kalau Albert Einstein juga mengatakan ada teori relativitas gitu. Nah, kalau menurut teman-teman, namanya sudah 4 kebenaran mulia. Gitu. So it's mean dalam kehidupan, itu artinya dalam kehidupan kita saat ini, ya, Sang Buddha sudah mengatakan bahwa ada sebuah kebenaran. Ya. Ada sebuah kebenaran yang artinya kita tidak dapat hindari bahwa inilah yang terjadi. Ya, bahwa ini yang terjadi. Yang pertama adanya duka, lalu kemudian ada sebab, dan ini yang menarik buat bagi saya. Bagi saya ini sangat menarik. Sebelum saya benar-benar mengenal maksud dari 4 kebenaran mulia, ya saya juga nggak suka dengan yang namanya penderitaan, saya tidak suka dengan yang ketidaknyamanan. Siapa sih yang ya saya nggak suka dengan kondisi tersebut gitu. Berusaha menghindarinya. Nah, menariknya adalah nomor 3 itu bagi saya seperti sebuah benar-benar
optimisme. Gitu. Sang Buddha nggak hanya mengatakan adanya duka. Kalau kita mengambil 4 kebenaran mulia, kita hanya mengambil potongan kebenaran satu aja tanpa mengambil 4-4-nya, itu yang seringkali membuat kita seakan-akan tidak ada solusi. Setuju ya? Seakan tidak ada solusi. Padahal pada saat kita melihat keempatnya, yang ketiga adalah adanya akhir. Yang artinya, apapun penderitaan yang saya alami saat ini, itu pasti ada akhirnya. Karena Sang Buddha mengatakan, adanya akhir dari duka. Nah, di sini saya tidak akan bicara sesuatu yang tentang kita tidak terlahir kembali. Saya tidak sampai ke sana. Saya lebih bicara untuk kehidupan kita saat ini terlebih dahulu. Ya, framework saya ke sana. Ya. Bahwa apapun yang kita alami saat ini, yang kita anggap adalah duka, penderitaan, yang membuat seseorang menolak, yang membuat seseorang tidak suka, karena dia khawatir atau dia menganggap bahwa penderitaan ini akan terus-menerus, tidak ada akhirnya. Padahal Buddha sudah mengatakan bahwa adanya akhir dari duka. Nah, cara mengakhirinya bagaimana? Adanya jalan, yaitu adalah jalan mulia berunsur 8. Jadi ada solusinya. Nah, kalau saya kebetulan saat ini profesional di perusahaan gitu ya, dan kita melihat teori-teori problem solving, pemecah masalah, esensinya 4 kebenaran mulia. Ya. Kalau teori istilahnya penyelesaian masalah, ya, teori penyelesaian masalah di perusahaan-perusahaan, para profesional, mereka pasti akan bicara tentang kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan. Oke, kondisi saat ini, Anda sakit, maka dia cari penyebabnya. Nomor 2. Nomor 1 adalah kondisi yang sedang dialami saat ini. Sama, dokter juga melakukan hal yang sama. Pas pasien datang, dia akan bertanya, sakit apa? Berarti itu sebenarnya kondisi nomor 1, adanya duka. Nah, duka ini, duka ini kan kita anggap penderitaan. Nah, penderitaan itu apa? Di slide sebelumnya, yang kita sudah bahas. Yaitu ada kelahiran, ada kematian, ada sakit, ada tua, ada kondisi tidak pas, ada keputusasaan, ada rasa sakit, anything. Nah, pada saat kita berarti itu adanya duka gitu. Lalu kemudian pasti dokter akan bertanya kenapa, dia akan cari tahu dong sebabnya. Nah, untuk membantu dia untuk menemukan akarnya sehingga baru mampu masuk ke nomor 3. Oh, kalau kayak gitu berarti solusinya kamu perlu menghindari makanan ini, kamu perlu puasa, kamu perlu jam tidurnya seperti apa gitu. Dia ketemu, berarti nomor. Nah, habis itu ya kita perlu menjalaninya, yaitu adanya jalan untuk mengakhiri duka. Gitu. Nah, apa yang terjadi? Pak Sang Buddha sudah mengatakan kepada kita bahwa kita punya 4 kebenaran. Yang pertama ada kebenaran pertama itu adanya duka. Apa yang terjadi kalau kembali lagi kalau saya menolak hal ini gitu. Ya, menolak. Nah, itu yang terjadi membuat kita makin menderita. Artinya kita tidak suka dengan ketidaknyamanan, kita tidak suka dengan hal-hal yang membuat kita menderita. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana caranya? Tema hari ini adalah bagaimana caranya kita mengakui penderitaan dan kenapa kita perlu mengakui penderitaan. Ya. Sesimpel adalah pada saat teman-teman tidak mau mengakui sedang sakit ya, atau sedang pegel, kalau kita praktek meditasi kan sama ya, saat kita duduk adanya pegel, kalau kemudian ada sakit atau pegel itu mulai muncul, lalu kemudian saya tidak mau terima pegel itu, saya tidak mau terima rasa sakit itu, maka yang terjadi apa? Duduk mulai nggak tenang, mulai gelisah, bahkan mulai kesel, mulai marah, ya, akhirnya berhenti gitu. Nah, artinya kalau kita tidak mau menerima kondisi ketidaknyamanan, kita tidak mau menerima sebuah kondisi yang kita anggap penting, itu yang seringkali membuat kita tidak mampu move on dalam sebuah situasi. Ya, kalau misalnya teman-teman cek gitu ya, apapun penderitaan, misalnya salah satu yang dari sini yang sedang teman-teman alami, ya misalnya ada bagi beberapa teman mengalami kondisi penuaan, ya.
Atau bahkan misalnya kalau anggap waktu itu Pangeran Siddhartha tidak mau menerima kondisi penderitaan, apa yang terjadi? Kita lihat banyak orang yang menolak dia sedang menderita. Maka larinya kemana? Minum-minuman keras, ya, konsumsi obat-obatan, dan sebagainya gitu. Karena dia berusaha lari dari penderitaan. Dia tidak berusaha untuk menghadapi penderitaan itu. Dia berusaha untuk membuat membuat penderitaan itu tidak ada dengan cara yang tidak tepat akhirnya. Karena dia tidak cukup berani untuk menghadapi penderitaan. Akhirnya dia tidak mampu mentransformasi penderitaan tersebut. Ya, kita banyak menemukan orang-orang yang kemudian terjebak. Misalnya, let's say paling gampang, yang gampang orang bilang merokok. Bukan berarti salah sih, bukan berarti salah. Tapi umumnya, umumnya saya ketemu nih teman-teman di kantor. Ya, saya pasti kalau misalnya mereka merokok, saya selalu pertanyaan saya adalah, kenapa ya kamu merokok? Padahal kan, let's say kan orang udah kasih tahu ya, sudah ditulis, oke, merokok dapat menyebabkan cancer, bla 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 dan sebagainya. Pertanyaan adalah, kenapa kamu merokok? Ya, bagi dia alasannya adalah supaya dia merasa tenang. Oke, supaya dia merasa tenang. Berarti dia menganggap bahwa berarti dia sedang ada mengalami kondisi ketidaktenangan. Nah, karena dia tidak suka ketidaktenangan ini dan dia tidak berani untuk menerimanya dan mengakuinya, akhirnya dia berusaha untuk lari. Nah, cara dia melarikan diri bagaimana? Apa ya yang paling cepat dan paling gampang untuk menghilangkan itu? Oh, rokok. Oke, tenang dia. Nah, selesai satu batang masih belum tenang lagi, rokok lagi 2 batang, 3 batang dan selanjutnya. Lama-lama, oh ternyata rokok udah nggak efek. Apa nih? Oh, minum, minuman keras, atau bahkan pakai obat dan sebagainya. Terjebak di dalam sebuah situasi karena dia berusaha untuk menolak, ya, tidak mau menghadapi kondisi tersebut. Sama juga misalnya ada seseorang yang, let's say dia mau jadi orang yang, misalnya dia mau jadi pengusaha atau dia mau jadi seseorang yang perform di perusahaannya dia. Pas dia mau kondisi tersebut, ya, pas dia mau kondisi tersebut, oke, dia mau jadi seorang yang mampu kinerja yang baik di perusahaan tersebut. Nah, pada saat dia mau keinginan tersebut, maka dia pasti akan menghadapi sebuah kondisi yang kita sebut adalah ketidaknyamanan. Kenapa? Karena dia perlu berusaha bekerja lebih baik, belajar lebih banyak, dia perlu lakukan hal-hal tersebut. Kalau dia tidak mau, ya, kalau dia tidak mau, dia tidak suka dengan kondisi tersebut, maka ya dia nggak akan pernah mampu mewujudkan hal tersebut. Sama dengan Sang Buddha, kita dapat, bagi saya pembelajaran kehidupan Sang Buddha itu sangat luar biasa. Sang Buddha mau mencapai penerangan sempurna, berapa banyak penderitaan juga yang dia alami. Dari pertama, berapa lama praktek benar-benar pertapaan yang istilahnya garis keras gitu, tidak makan, ya, benar-benar fokus. Akhirnya ternyata perlu ganti cara. Bayangkan kalau Sang Buddha waktu itu, Pangeran Siddhartha, tidak mau melalui, ya, kondisi tersebut, tidak akan pernah tercapai penerangan sempurna bagi Pangeran Siddhartha. Artinya, kalau kita lihat terutama di dunia profesional, ya kebetulan saya banyak di dunia profesional, kita akan melihat pada saat saya mau jadi seorang pengusaha, ya pengusaha apapun itu, ya, pasti akan mengalami kondisi-kondisi yang disebut dengan misalnya, let's say, kadang-kadang ada mengalami kondisi rasa sakit, misalnya ditipu customer, ditolak customer, kan sehingga rasa sakit. Sakit itu kan nggak hanya sakit secara fisik ya, kadang kan sakit perasaan itu kan paling yang lebih membuat orang kapok gitu. Nah, kita ngalamin gitu. Ya, pada saat kita mau, misalnya seseorang dia mau jualan sebuah produk, kan nggak selalu jualan berhasil. Ada yang namanya kegagalan. Nah, pada saat gagal itu ada rasa sakit, rasa nggak nyaman di tubuh. Sehingga itu membuat kita menyebutnya adalah penderitaan. Apalagi ditambah kadang-kadang kita terlalu melekat ya pada sesuatu.
Dan artinya sesuatu yang kita tidak dapat hindari, tapi kita mau menghindari. Ini yang jadi isu kan. Itu yang membuat kita akhirnya tidak mampu bertumbuh. Ya, kita bahkan kenapa kadang-kadang kalau saya misalnya pada saat kita bikin pelatihan gitu ya, pelatihan, kadang kita melihat orang yang umurnya sudah 30 tahun, 40 tahun, tapi sebenarnya cara berpikirnya masih umur 17 atau 18 tahun. Kenapa itu terjadi? Tubuh nggak dapat bohong, pasti akan menua. Pasti akan menua. Nah, tapi kadang-kadang karena dia punya pemikiran, dia tidak berusaha dia tidak mau move on, ya. Dia tidak mau menerima ketidaknyamanan, akhirnya dia stay. Ya, dia melekat dengan sebuah pemikiran di masa lalu dan dia berpegang pada pemikiran itu terus-menerus. Dan maka kenapa kita melihat orang banyak hidup di masa lalu. Banyak kata-katanya adalah dulu nggak begini, dulu nggak begono, dulu gitu. Kenapa itu terjadi? Gitu? Karena dia tidak berani untuk menghadapi ketidaknyamanan pada saat dia melepaskan. Ya. Jadi, kenapa kita perlu belajar mengakui yang namanya penderitaan? Ya, suka nggak suka, karena kita akan mengalami kondisi itu. Ya, salah satu kondisi dari yang tertulis di sini. Kita pasti akan mengalami. Nah, namanya sesuatu yang pasti akan ngalamin, ya artinya kita perlu akui dong. Oh ya, ini ada namanya penderitaan. Ya. Nah, baru berikutnya adalah bagaimana caranya kita mengakui penderitaan sehingga kita mampu hidup bahagia. Tentu itu semua yang kita mau. Setuju ya? Tentu itu semua yang kita mau. Nah, saya akan memakai cara saya melihat dengan jalan mulia berunsur 8. Jalan mulia berunsur 8 yang menurut saya sangat membantu saya ya, dalam praktek sehari-hari. Saya selalu mengatakan jalan mulia berunsur 8 itu ada 8 latihan yang perlu kita lakukan setiap hari. Ya, 8 latihan untuk mentransformasi diri ini. Ya. Oke, 8 latihan. Nah, bagaimana caranya supaya kita mampu mengakui penderitaan dan merawat kebahagiaan? Yang pertama, terkait dengan pandangan atau pengertian benar. Ya, jalan yang pertama adalah kita perlu berlatih. Ya, bahasa saya adalah kita perlu berlatih punya pandangan yang benar. Pandangan yang benar itu artinya kita perlu mampu bijak. Ya. Karena kenapa pandangan? Pandangan itu berarti kan sesuatu yang mempengaruhi saya melihat. Ya, sesuatu yang mempengaruhi saya melihat. Kalau kita melihatnya dengan kacamata warna hijau, maka kita melihat dunia ini dengan warna hijau. Pasal kalau kacamata hitam, ya kita akan melihat dunia ini dengan warna hitam. Pasal kacamatanya bening, maka kita melihat sesuatu itu dengan bening. Sehingga tuh pertama adalah kita perlu melatih. Pandangan yang kita perlu latih ya, adalah mengenali. Ini saya yakin teman-teman sudah tahu semua, tapi bagi saya ini adalah praktek yang latihan ya yang saya lakukan, yang saya ingatkan diri saya dari waktu ke waktu. Oke. Yang pertama adalah praktek mengenali. Ya, pandangan saya supaya benar, pengertian saya supaya benar, supaya saya mampu yang berucap, berlaku, dan yang lain dengan benar adalah 3 corak kehidupan. Menurut saya itu adalah sangat membantu. Bagi saya sangat membantu saya. Pasal saya mengenali yang namanya adanya anicca. Pertama anicca gitu. Ya. Saya sangat teringat waktu pertama kali saya benar-benar mengenal yang namanya anicca itu seperti apa. Ya, saya belajar agama Buddha kebetulan dari SD sekolah udah ajarin agama Buddha sampai SMA dan sebagainya. Tapi saya tidak benar-benar mengenal anicca sampai mungkin 9 tahun yang lalu, 9 tahun atau 8 tahun yang lalu saya ikut pertama kali meditasi vipassana. Waktu itu saya duduk, terus kemudian kan meditasi vipassana yang di Dhamma Java, Bogor. Nah, waktu saya meditasi di hari ketiga atau hari keempat, kita diajak untuk benar-benar duduk, jangan bergerak. Kalau sebelumnya kan masih ada latihan, kita boleh bergerak, tapi disarankan untuk tidak bergerak setelah hari keempat kalau nggak salah. Ya, duduk dengan keyakinan penuh gitu. Nah, pada saat itu saya duduk,
wah, kan kelihatannya saya juga tiba-tiba saya merasa dalam sebuah kondisi yang sangat serius, gitu. Sehingga saya nggak berani bergerak sampai selama 45 menit sampai selesai. Oke, dan selesai kan guru Goenka setelah selesai itu dia sama Anica gitu. Dia pasti ada matan ke atas. Waktu saya berdiri, ini Anicanya apa ya? Gitu. Ini kaki sakit banget gitu. Apa ini Anicanya? Dan tiba-tiba pada saat perjalanan dari keluar dari meditation hall mau turun tangga, saya lihat dari arah berlawanan ada teman satu kamar saya. Waktu itu kan kita masih pertama kali ikut satu kamar bertiga. Teman satu kamar, kita nggak boleh ngobrol. Kita nggak boleh ngobrol. Tapi saya lihat dia tersenyum. Gitu. Saya lihat dia tersenyum. Terus langsung saya tiba-tiba seperti mendapatkan aha moment. Oh, ini toh yang dimaksud dengan tidak selamanya. Artinya apa? Begitu saya melihat dia, saya nggak tahu kenapa, begitu saya melihat dia, tadinya sakit, tapi kemudian tiba-tiba sudah berbeda. Artinya pegelnya bukan berarti 100% hilang, tapi sudah ada terjadi perubahan. Di situ saya langsung, oh oke, oh ternyata ini toh yang namanya anicca. Nah, itu sangat membantu saya untuk kemudian praktek. Nah, praktek meditasi ini kan sebenarnya praktek kita untuk mengenali, ya, mengenali tiga corak kehidupan ini juga. Gitu. Dan otomatis saat ini dengan kita menyadari juga bahwa anicca itu berarti artinya tidak ada yang permanen. Dan semenjak itu saya makin lebih mengerti, ya lebih mengerti bukan 100, belum sampai 100%. Saya belum sampai pengetahuan saya belum sampai kesempurnaan belum ya. Oke. Nah, tapi menurut saya kita tahu bahwa apapun penderitaan yang kita alami saat ini itu tidak ada yang permanen. Yang jadi isu adalah kalau kita menganggapnya permanen. Setuju ya? Apapun sakit, let's say misalnya saya sedang ngalamin sebelumnya ya, thanks to pengubahan pola gaya hidup, sekitar 6 bulan yang lalu saya masih suka tiap bulan itu pasti ada namanya asam lambung, sakit kepala, itu saya masih suka ngalamin. Ya, 6 bulan terakhir menurut saya sudah bebas ya, tapi masih jaga gitu. Nah, pada saat saya sedang sakit, salah satunya yang saya apa adalah awalnya saya tidak suka sakit, tidak suka dengan rasa sakit itu. Beruntung, artinya saya mengingat bahwa ini tidak permanen. Nah, yang menariknya adalah saya juga beruntung dengan rasa sakit itu membuat saya jadi punya sebuah penasaran untuk mencari tahu obat, sehingga membuat saya punya saat ini gaya hidup yang lebih baik. Bayangkan kalau saya tidak sakit, mungkin gaya hidup saya masih terlalu sembrono, gitu. Makan sembrono, jam tidur sembrono, dan sebagainya. Gitu. Tapi karena ada perubahan gaya hidup, itu membuat saya jadi lebih baik. Nah, anicca, segala sesuatu tidak permanen, dan kalau kita memahami ini, hidup kita, kalau kata Thich Nhat Hanh gitu, bahwa karena adanya ketidakkekalan, maka segala sesuatu menjadi mungkin. Ya, maka segala sesuatu menjadi mungkin karena adanya ketidakkekalan. Ya. Jadi bayangkan kalau hidup itu permanen ya, sedih itu permanen, bahagia itu permanen, apa yang Anda miliki itu permanen. Saya tidak melihat, ya terutama bagi orang yang sedih gitu, itu udah pasti tidak ada mujizat lah, istilahnya tidak ada mujizat gitu. Tapi karena ada ketidakkekalan, kita dapat berjalan dengan santai gitu. Maksudnya segala sesuatu pasti berubah gitu. Jadi nggak perlu khawatir, pasti akan ada berubah. Anda di bawah nggak usah khawatir, akan ada naik. Pas naik, karena kita tahu akan ada perubahan, maka kita terus waspada, melatih diri, sehingga pada saat turun, kita sudah mampu mengenalinya. Karena kita mengenali. Nah, itu akan membantu kita untuk mengakui penderitaan. Jadi pas saat kita merawat kebahagiaan, pas saat kita menderita, it's okay gitu. Itu pun akan berlalu. Duka kita tahu bahwa akan ada ngalamin kondisi-kondisi tidak pas, kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi. Dan anatta juga menurut saya satu hal, bagaimana kita mampu mengakui penderitaan. Kadang-kadang ada penderitaan yang disebabkan karena ego yang tinggi. Ya, menurut saya itu dengan menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri, ya tidak ada sesuatu yang berdiri sendiri, maka sangat membantu, ya sangat membantu untuk menghadapi atau mentransformasi penderitaan. Saya share pemahaman ini ya, bahwa misalnya contoh saya di perusahaan. Gitu. Pada saat kita tiap bulan perlu ada yang namanya laporan keuangan. Bukan laporan
kegiatan. Kebetulan saya handle divisinya itu adalah divisi learning. Saya perlu mempertanggungjawabkan laporan saya. Dan pada saat saya memberikan laporan, kadang-kadang yang membuat saya takut memberikan laporan adalah takut sayanya dimarahin, sayanya dilecehkan, sayanya dianggap salah. Itu saya sangat takut. Sampai kemudian saya mengingat, ya kebetulan saya sangat bersyukur ada Karania Metasutta ya, gitu. Saya baca Parita itu, terus kemudian membuat saya mengingat bahwa kita perlu menyadari bahwa salah satu praktek yang kita perlukan adalah tiada diri, gitu. Dan itu kan anatta itu sebenarnya salah satu kita belajar bahwa kita tidak berdiri sendiri. Nah, kemudian itu membantu saya untuk mengenali, oke, Yud, kalaupun kamu dianggap salah, itu bukan kamunya, tapi ada sebagian memang dari misalnya perbuatan. Perbuatan saya bukan saya sebetulnya. Saya ini kan nggak hanya satu hal, perbuatan. Saya ini kan nggak hanya perasaan saya. Kan banyak hal dari diri saya atau banyak hal dari luar sana yang juga mempengaruhi saya. Nah, dengan menyadari itu, membantu saya untuk lebih tenang menghadapi meeting bulanan. Kalaupun akhirnya ada kesalahan, saya akan terima, oke, ini adalah poin terkait dengan perbuatan. Bukan saya secara keseluruhan. Oke, ini adalah poin terkait dengan divisi saya di sini. Bukan tentang sayanya secara keseluruhan. Nah, itu sangat membantu saya menenangi, mengakui untuk ada sebuah penderitaan yang sedang saya alami, dan merawat. Ya, sehingga saya jadi lebih tenang menghadapi meeting bulanan. Oke. Dan banyak hal juga kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian sebuah pandangan nomad no lotus. Ya, ini dari Thich Nhat Hanh juga. Ya, tidak ada lumpur, tidak ada lotus. Artinya kalau tidak ada penderitaan, tidak adanya bunga lotus, tidak adanya keindahan. Ini kita temui kalau teman-teman di dalam duniawi ini ya, di dalam duniawi. Pesawat terbang. Kenapa pesawat terbang muncul? Karena ada orang di zaman dulu merasa menderita lihat burung terbang. Terus dia muncul keinginan ingin terbang. Sehingga terciptalah pesawat terbang. Atau Zoom. Kita lihat Zoom ya saat ini. Kenapa Zoom ini muncul? Karena si foundernya, dia pacaran jarak jauh. Dan dia mikir, gimana ya supaya saya pacaran jarak jauh ini dapat connect dengan baik. Karena ada sebuah istilah permasalahan atau sebuah penderitaan yang dia alami, sehingga terlahirlah Zoom. Yang membuat dia jadi istilahnya kaya raya saat ini. Dan juga menjadi berkah bagi kita. Gitu. Mampu connect dengan seluruh dunia. Gitu. Jadi, kalau tidak ada nama penderitaan, karena at least di kehidupan ini, di bumi ini, saya nggak tahu kalau di semesta yang lain, tapi di bumi ini, di kehidupan kita ini, kalau tidak ada yang nama penderitaan, kita tidak punya kesempatan untuk mentransformasi. Tidak tahu yang benar itu apa. Maka kalau Thich Nhat Hanh selalu mengatakan kita tidak akan tahu salah kalau kita tidak tahu benar kalau tidak ada yang namanya salah. Kita tidak tahu tangan kanan kalau tidak ada tangan kiri. Jadi jangan pernah menganggap penderitaan itu sebuah hal yang buruk. Karena kalau tidak ada penderitaan, kita tidak tahu yang namanya kebahagiaan. Ya. Karena kita tahu ada kebahagiaan, kita juga jadi tahu kita lebih menghargai ya, kebahagiaan itu sendiri. Karena kita tahu ada yang namanya penderitaan. Jadi pas saat bahagia kita lebih bersyukur, gitu. Tapi jangan sampai melekat. Gitu. Nah kembali ke karena kita tahu ada namanya anicca, ya sudah. Gitu. Pas lagi ini hargai bagus-bagus, ya. Tapi pas saat karena kita tahu ada yang namanya penderitaan. Ya, jadi pandangan ini sangat membantu kita untuk mampu mengakui sebuah penderitaan dan kemudian merawatnya sehingga menjadi sebuah kebahagiaan. Ya. Oke. Lalu kemudian berikutnya adalah aspirasi atau niat yang benar. Saya juga kombinasikan dengan pembelajaran saya di neurolinguistic programming dan neurosemantik. Kita selalu mengatakan bahwa kalau itu sebenarnya psikologi praktek lah gitu, praktis gitu. Jadi selalu dimulai dengan niat. Kalau kalau kita di ajaran Sang Buddha sebenarnya udah ajarin bahwa perlu punya motivasi atau aspirasi atau niat yang benar. Anda bangun pagi dengan motivasinya apa, niatnya apa. Ya. Pas bangun pagi gitu. Kemarin saya baru baca Dalai Lama punya aspirasi pas dia bangun pagi, dia akan duduk sebentar, kemudian dia akan pertama dia mensyukuri ya dia masih hidup,
Lalu kemudian dia punya sebuah motivasi adalah bagaimana dia akan menggunakan tubuh manusia dia yang berharga ini untuk untuk mampu memberikan manfaat kepada banyak orang, untuk bagaimana dia mampu meningkatkan kapasitas dirinya, untuk bagaimana dia mampu menggunakan istilahnya pikiran dan perasaan dia untuk kepentingan orang lain. Dia set aspirasi itu. Nah, at least kalau kita saat ini, mungkin belum sampai ke levelnya Dalai Lama, tapi pas kita mengalami penderitaan, apapun yang teman-teman sedang alami, misalnya terkait dengan pekerjaan, terkait dengan persoalan rumah tangga, dan lain sebagainya, niatnya apa? Misalnya, kalau bagi saya secara personal, dan niat saya apa? Mampu misalnya lagi ribut sama istri, aspirasi saya adalah, niat saya dalam kondisi tersebut, penderitaan tersebut adalah, semoga saya mampu memahami kondisi ini dengan baik dan benar. Bukan, yang jadi isu adalah kadang-kadang, seringkali motivasi kita adalah, dia dong ngertiin saya, dia dong berubah. Jadi aspirasi atau motivasinya ke orang lain, keluar gitu. Ke orang lain yang berubah, orang lain yang mengerti saya, orang lain yang akhirnya siap-siap, kalau bahasa saya adalah siap-siap pesen kamar di rumah sakit jiwa gitu. Kalau itu adalah motivasi Anda, gitu. Anda pasti akan sulit untuk mengakui penderitaan. Gitu. Anda pasti akan sulit untuk merawat kebahagiaan. Ya. Nah, karena kita perlu mampu mentransformasi penderitaan adalah kita perlu belajar mengenali kebenarannya apa. Dan aspirasinya adalah niatnya itu dimulai dari diri saya. Dimulai dari diri sendiri. Semoga saya mampu untuk mengerti, kalau misalnya mengerti istri saya, mengerti kebodohan saya, mengerti perbuatan saya, mengerti yang benarnya itu seperti apa. Menurut saya itu sangat penting, gitu. Sehingga kita lebih mampu untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Oke, jadi setiap hari, jadi motivasi kita itu perlu dimulai dari semoga saya mampu apa, bukan semoga dia mampu. Oke. Boleh juga gitu, kita berharap dia suatu hari dapat berubah, dapat ini gitu. Tapi dimulai dari diri sendiri. Motivasinya apa? Nah, kalau bagi saya pertama adalah motivasi saya, semoga saya mampu menghadapi penderitaan ini. Semoga saya mampu punya kekuatan menghadapi kondisi ini. Karena kalau teman perhatikan, manusia itu luar biasa. Maka kenapa kelahiran menjadi manusia itu adalah sesuatu yang berharga. Lalu kemudian berikutnya adalah ucapan yang benar. Latihannya gimana? Ucapan kita sehari-hari itu ucapannya seperti apa pada saat ketemu orang atau pada saat sedang menderita. Ucapannya yang mengeluh, ucapan yang menyalahkan orang lain, ucapan yang mengasihani diri sendiri, ucapan yang tidak berdaya, ucapan yang penuh dengan keputusasaan. Kalau itu ucapan Anda, Anda tidak akan mampu masuk ke dalam kebahagiaan, apalagi merawat kebahagiaan itu sendiri. Anda tidak akan mampu untuk melalui penderitaan yang sedang dialami. Maka saya mau menyarankan prakteknya adalah, latihannya adalah, ucapannya bentuknya menerima. Oh iya, saat ini saya sedang sakit. Kan ada orang katanya misalnya, lagi sakit. Oh mikirnya, saya sehat. Ya kalau memang sakit, ya sakit aja dulu gitu. Lagi kesel, ya akui dulu gitu. Oh ya, saya kesel. Marah, saya marah. Nah, tapi cara berucapnya, intonasinya penuh dengan cinta kasih. Ya, saya marah. Kan beda. Ya, saya marah. Kan? Cinta kasih dong. Ucapannya adalah saya yang menerima, bentuknya menerima. Lalu kemudian berikutnya adalah menghargai. Ucapan yang bentuknya menghargai. Misalnya gitu, sedang sakit. Oh ya, terima kasih ya sakit. Karena kamu sudah mengingatkan saya untuk misalnya terlalu stres, oh ya, untuk lebih waspada dengan jam kerja, bergerak, olahraga. Ya, terima kasih sakit. Ya, kita perlu menghargai juga, karena ingat, no mat no lotus.
Ya, karena adanya sakit membuat saya jadi sadar saya perlu lebih banyak praktek hidup sehat. Ya. Dengan adanya teman yang marah-marah, kita jadi menghargai sehingga kita jadi tahu bahwa kita perlu lakukan hal yang berbeda. Oke? Nah, jadi kita tentang bagaimana kita perlu belajar menghargai kata-kata kita itu adalah ucapan-ucapan kita bentuknya menghargai. Dan kita sehari-hari juga berterima kasih dan sebagainya. Lalu berikutnya adalah takjub. Ya, takjub itu adalah sesuatu menganggap sesuatu itu luar biasa. Teman-teman pernah nggak ya, misalnya pada saat takjub itu adalah, kalau saya sukanya begini, wow, gue mampu marah ya, wow, dia mampu membuat saya kesel ya. Nah itu kan takjub gitu, sesuatu yang membuat kita jadi, wow, keren ya. Nah, kalau bayangkan kalau teman-teman sehari-hari mempraktekkan hal tersebut, bagaimana teman-teman mampu takjub dengan apapun yang sedang terjadi, ya, menerima apapun yang sedang terjadi dan menghargai apapun yang terjadi. Ucapan-ucapannya adalah yang bentuknya seperti itu. Oke. Lalu kemudian perbuatannya, ya, perbuatan benar. Nah, perbuatan yang menurut saya salah satu perbuatan itu adalah bagaimana kita menggunakan panca indera kita terhadap sesuatu. Itu adalah bagi saya ada perbuatan. Nah, apa yang dapat saya lakukan gitu? Ya, bagaimana saya menggunakan panca indera saya, mata saya, telinga saya, dan kaki tangan saya pergunakan untuk apa? Yang saya sarankan pertama kali adalah kita pergunakan itu untuk belajar. Ya, kita pergunakan itu untuk belajar karena manusia itu tidak terlahir maha tahu. Ya. Kita punya otak yang begitu luar biasa, mampu belajar apapun. Ya. Karena itulah salah satu perbuatan yang kita perlu lakukan menggunakan panca indera kita adalah belajar sesuatu yang akan memberikan otak kita pengetahuan. Karena dengan adanya pengetahuan, baru kita akan mampu untuk mengolahnya. Ya. Baru kita akan mampu mengolahnya. Contoh paling simpel lah, saya ingin tanya kepada teman-teman yang ada di sini gitu, atau Cianes gitu. Kita misalnya, oke, Cianes tahu nggak tangerine itu apa? Lagi kok suaranya? Tangerine, Nggak tahu. oke. Ada yang tahu nggak tangerine itu apa? Jeruk itu jeruk. Ya, Jeruk apa ya? Jeruk aja sih. jeruk. Aslinya jeruk. Orange itu warna jeruk. Tangerine itu jeruk. Oke, nah, kenapa misalnya let's say Cianes tidak mampu menjawabnya? Bukan berarti Cianes, let's say bahasa kasarnya kan, bukan berarti Cianes bodoh gitu. Tapi ya memang otak kita belum ada pengetahuan itu, jadi kita tidak mampu menyebutnya. Gitu. Sama, kadang kita nggak tahu yang benar itu seperti apa karena kita belum ada pengetahuan itu. Maka pergunakanlah mata, telinga, kaki, tangan untuk membuat kita mampu tahu sesuatu. Ya belajar tadi, baca buku, how to fasting, how to breathe. Itu salah satu menggunakan panca indera mata untuk belajar. Ya, jadi akan membantu kita untuk mampu menghadapi penderitaan, mentransformasi penderitaan, dan kita mampu merawat kebahagiaan kita. Ya. Lalu kemudian berikutnya adalah, ya, bagi saya ada pencaharian benar. Gitu. Bagi saya pencaharian benar adalah cara memenuhi kebutuhan hidup. Ya, karena pencaharian itu adalah kita bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, di sini kita perlu belajar untuk selaras dengan lingkungan. Ya, jadi ada orang yang misalnya bahasa saya adalah selaras dengan lingkungan itu. Kenapa ada orang yang let's say misalnya sakit? Ya, kalau saya pakai contoh adalah sakit. Kenapa sakit berkepanjangan? Karena mungkin cara hidup dia memenuhi kehidupan dia tidak selaras dengan alam atau lingkungan. Makannya berlebihan. Ya, jam tidurnya tidak sesuai jamnya. Jadi dia tidak selaras. Sehingga dia sakit. Oke? Atau dia kenapa dia misalnya ribut terus sama orang di rumah? Mungkin dia kerjanya dia kaya raya gitu, tapi dia punya cara memenuhi kehidupannya dia, penghasilannya dia itu tidak selaras dengan lingkungannya dia. Pergi pagi, pulang subuh gitu. Anak istri udah tidur. Sehingga tidak sempat ketemu dan sebagainya. Akhirnya ribut. Nah, artinya kita perlu belajar untuk cara hidup kita itu yang selaras, ya. Yang selaras dengan orang sekitar kita, dengan lingkungan kita.
Lalu kemudian kita perlu praktek. Praktek juga adalah daya upaya berikutnya adalah daya upaya atau semangat yang benar. Ini yang memang kita perlu untuk mampu mengakui penderitaan dan merawat kebahagiaan, maka kita perlu praktek namanya metta, karuna, mudita, upeka, dan kemudian melepas. Oke. Lalu perhatian benar, apa yang kita perlu praktekkan supaya kita mampu mengakui penderitaan? Belajar mengamati apa adanya. Seringkali kan kita mengalami sesuatu itu kita tidak mengalami atau mengamati apa adanya. Kadang kita membuat cerita di dalam kepala kita, akhirnya membuat kita makin menderita. Nah, misalnya contoh tadi lagi ada anak muda misalnya ujiannya gagal. Nah, pas ujiannya gagal, kemudian dia membuat cerita di dalam kepala dia, aduh nanti gimana ya masa depan saya, nanti kan saya nggak akan berhasil, saya nggak akan ini. Akhirnya dia membuat cerita yang malah membuat dia makin menderita. Tapi pas dia hanya mengamati apa adanya saja, apapun itu, well, ya sudah, ya itulah yang sedang terjadi. Dan apa adanya, itu akan membantu kita untuk lebih mampu nanti menerimanya. Ya. Nah, lalu kemudian konsentrasi yang benar, ya, apa yang kita dapat praktekkan, apa yang dapat kita latih, meditasi, konsentrasi pada dalam diri. Jangan konsentrasinya terlalu keluar gitu, tapi konsentrasinya ke dalam diri. Ya. Bagaimana pikiran kita, objek-objek pikiran kita, bagaimana perasaannya kita. Ya. Kita perlu kembalikan fokusnya ke dalam diri kita. Oke, jadi saya suka menggunakan jalan mulia berunsur 8 sebagai alat praktek keseharian, latihan dalam kesehariannya kita untuk menghadapi penderitaan atau ketidaknyamanan yang sedang kita alami untuk menuju tujuan yang kita mau. Ya, menuju tujuan yang kita mau. Apapun, misalnya teman-teman maunya bahagia, maunya sukses. Menurut saya jawabannya ada di 8 hal ini. Ya, 8 jalan mulia berunsur 8. Itu menjadi langkah-langkah yang dapat kita praktekkan untuk membantu kita mencapai tujuannya kita. Kalau kata orang-orang saintis ya, sebenarnya apa yang Buddha ajarkan kepada kita dengan 4 jalan mulia, 4 kebenaran mulia, itu dan pengalaman saya di perusahaan itu sangat menjawab sekali gitu. Ya. Jadi Sang Buddha juga udah kasih solusi step by step-nya gitu. Apa yang perlu kita lakukan. jadi kalau misalnya saat ini saya sedang menderita, saya cek salah satu dari 8 jalan mulia berunsur 8 ini, mana yang saya masih perlu tambahkan, saya perlu latih lagi gitu. Mana yang masih kurang gitu. Ya. Seperti itu. Oke, sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan Cianes atau di-share? Saya sampai jam berapa ya? Kalau di sini kan jam Mestinya sampai jam 11, tapi kalau ada tanya jawab kayaknya bisa sampai setengah 12 waktu Wita ya. Oh, waktu Wita ya. Ya, Oke. Wita. Oke. Jadi masih ada waktu kurang lebih 10 sampai kalau misalnya ada tanya jawab silakan ya, bisa dilanjutkan. Kalau ada, ya. Kurang lebih 40 menitan juga. Ya. Oke, silakan. Jadi ini berikutnya silakan kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman. Nama budayaku nanya. Nama budaya. Ini yang tadi kan Koko bilang kalau di dunia profesional penerapannya yang di jalan mulia berunsur 8 tuh salah satu contohnya gimana ya? Masih kurang nangkep. Oke, misalnya contoh di dunia profesional, pasti kita punya tujuan di dalam bidang, misalnya, perusahaan mau mencapai profit. Nah, supaya membuat saya mampu mencapai profit, pertama adalah saya pasti juga perlu punya sebuah pandangan yang benar tentang bidang usaha saya. Yang dimaksud dengan cara untuk mencapai profit itu seperti apa? Artinya saya perlu punya pandangan yang benar, terus kemudian motivasi saya untuk mencapai tujuan saya itu apa? Motivasi saya adalah mencapai tujuan atau motivasi saya itu mengalahkan orang lain, menjatuhkan orang lain, atau apa? Berarti kan saya perlu punya motivasi. Wow, oke. Oke, motivasi kita apa? Nah, itu juga kepakai pada saat kita bekerja.
kadang-kadang bekerja itu motivasinya adalah bukan untuk sampai tujuan, tapi apa? Untuk supaya membuat saya lebih hebat dari teman yang lain, membuat teman yang lain lebih apa? Lebih disalahkan gitu. Jadi motivasinya itu bukan motivasi fokus kepada tujuan, tapi motivasinya itu malah hal-hal receh gitu. Itu terus kemudian ucapan. Ya. Setiap hari kita di kantor pasti berinteraksi dengan rekan kerja. Untuk mencapai tujuan nggak mungkin sendirian dong. Pasti kita butuh orang lain. Gimana orang lain mau bantu kita kalau ucapan kita cuma nyakitin orang lain? Kecuali kita punya posisi gitu. Tapi begitu kita nggak ada posisi, ya sudah, bye-bye, goodbye. Masih yang kita pakai sehari-hari. Ucapan kita bagaimana kepada rekan kita? Membuat mereka termotivasi nggak? Membuat mereka bergerak nggak? Membuat mereka mau melakukan atau tidak? Itu kan melalui ucapan kita menggerakkan orang juga. Terus perbuatan saya sehari-hari di kantor. Nah, perbuatan saya membuat saya mampu mencapai tujuan saya atau tidak. Atau perbuatan saya sehari-hari itu adalah nonton YouTube, ya, nonton YouTube yang nggak ada gunanya, nonton drakor, baca komik yang nggak sesuai. Kalau itu perbuatan saya sehari-hari, gimana mau mencapai tujuan perusahaan, gitu? Ya, tujuan divisi. Ya, berarti saya perlu punya sebuah perbuatan yang membuat saya tingkat kompetensi saya, kan salah satu berkah utama kita pada saat kita memiliki pengetahuan dan keterampilan. Kan Samudra mengatakan berkah utama kita adalah pada saat saya memiliki pengetahuan dan keterampilan. Bagaimana saya menggunakan panca indera saya, kemampuan belajar saya untuk membuat saya punya pengetahuan dan keterampilan. Sehingga kita mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Lalu kemudian semangat, cara hidup, ya, cara memenuhi kebutuhan hidup. Ya, ini artinya cara memenuhi kebutuhan artinya saya kerja, ya, saya dapat uang. Ya. Nah, cara saya mendapatkan uang di sana itu adalah main sikut-sikutan, walaupun kerja nih, tapi ada orang yang caranya adalah sikut-sikutan, jatuhin orang lain untuk dapatin posisi, dapatin gajinya gitu ya, walaupun dia kerja di perusahaannya benar, gitu. Tapi cara dia bukan yang benar gitu, bukan yang sesuai job desk-nya, pekerjaannya, tapi dengan jelekin orang lain supaya dia muncul. Nah, itu kan juga tidak jadi tepat gitu. Terus kemudian semangat. Nah, semangatnya dia adalah semangat yang ya kalau kita bisa semangat yang benar, ya semangat yang memang penuh dengan sukacita, penuh dengan cinta kasih. Semangatnya itu benar-benar ada semangat nggak? Dia datang ke kantor tuh penuh dengan semangat atau tidak? Atau dia ya lemas, letih, lesu gitu. Nah, itu kan juga perlu kita praktek bagaimana memunculkan semangat itu. Terus kemudian juga observasi, perhatian penuh. Anda memberikan perhatian nggak kepada apa yang terjadi di sekitar kalau kita bekerja? Atau saya nggak peduli, ya terserah deh. Kan kita perlu praktek, namanya di dunia profesional kita perlu memperhatikan sedang terjadi perubahan apa, tim kita bagaimana. Oke. Terus kemudian atasan maunya apa? Kan kita perlu mampu mengobservasi itu yang apa yang sedang terjadi, apa adanya ya, apa adanya terlebih dahulu. Kan kita praktek memberikan perhatian. Lalu kemudian konsentrasi. Nah, konsentrasinya adalah kepada apa yang dapat saya improve. Kadang-kadang kan paling gampang adalah misalnya kalau kita ada sales ya. Kenapa jualannya nggak laku? Oh iya, customer nggak datang. Oh iya, lagi PPKM. Oh iya, lagi. Yang konsentrasi ada sesuatu yang di luar. Yang di luar kendali dia. Boleh nggak ya? Kita boleh amati, perhatian, apa yang sedang terjadi. Lalu kemudian konsentrasinya kemana? Ke dalam diri dong. Apa yang dapat saya improve untuk beradaptasi dengan situasi itu? Apa yang dapat saya tingkatkan dari diri saya supaya saya mampu menghadapi situasi tersebut? Jadi menurut saya itu terpakai 8 jalan mulia berunsur 8 itu dalam keseharian kita di bisnis ataupun di pekerjaan. Itu Mbak. Thank you, Ko. Thank you. Oke. Itu pertanyaan dari Ninda, sebentar ya. Nama budaya. Nama budaya. Ya, saya dengan Ninda. Ya. Koko, di tempat kerja itu kan ada berbagai macam karakter.
Yang saya tanyakan itu kan kenapa ya kalau di saat kita lagi ya bukan dipuji ya sama bos ya atau gimana ya, cuman kayaknya ada yang sirik gitu loh, kepingin ngejatuhin dengan segala caranya gitu loh. Padahal kita biasa-biasa aja ya kok. Itu kalau menurut Koko bagaimana ya caranya supaya bisa mengatasi ya, mungkin dari versi Koko ya, jadi inspirasi saya gitu, supaya bisa mengatasi kondisinya supaya tidak terlalu ikut terdalam, maksudnya mendalam banget itu ya. Makasih kok ya. Thank you. Ini sebenarnya kembali ya itu umum apa yang tadi sorry maaf Ninda ya, apa yang Ninda katakan itu sebenarnya umum ya, kalau kita di dunia profesional itu sebenarnya umum. Maka kalau ada yang lebih, ada memang yang budaya perusahaannya itu very toxic ya, racun gitu. Artinya sangat menjatuhkan orang lain, jelek-jelekin orang lain. Ya saran saya kalau memang itu sangat toksik, carilah lingkungan yang lebih sehat. Itu salah satu berkah juga gitu ya. Kalau itu udah toksik, karena ada perusahaan yang memang toksik menurut saya. Kita mau sekuat apapun, yang namanya udah lingkungannya toksik, ya kecuali kita udah mampu sampai level yang oke deh, apapun itu ya sudah gitu. Kalau belum ya menurut saya cari lingkungan yang lebih sehat. Ya. Nah, tapi kalau misalnya cuma ada beberapa orang, ya bagi saya adalah kalau cuma beberapa orang ya sudah gitu. Pertama adalah kita perlu belajar untuk pisahkan ya tadi, pisahkan antara saya dan mereka. Gitu. Saya dan mereka. Bagi saya di tempat saya juga ada satu rekan yang kalau idenya dari kami, dia pakai berhasil, dia nggak puji. Tapi kalau ide dari kita dan salah, dia pasti akan menyalahkan. Bukan pasti selalu lah, tapi seringkali dia akan kemudian menyalahkan. Jadi kalau benar nggak dipuji, kalau salah disalahin. Ya, ada juga yang rekan seperti itu. Nah, awalnya kesel, ini orang kok gimana ya gitu. Tapi setelah saya lihat lebih mendalam bahwa ya artinya pertama kita perlu praktek dari diri kita itu adalah ya ini mana yang dalam kendali saya, maka konsentrasinya kemana? Konsentrasi keluar atau konsentrasi ke dalam? Saya berikan perhatian adalah lebih ke konsentrasi ke dalam. Oke, itu dia saya tidak dapat kendalikan. Yang dapat saya kendalikan apa? Pikiran, perasaan saya. Itu yang saya berikan perhatian terlebih dahulu. Saya belajar untuk menumbuhkan tadi meta, karuna, mudita atau dan UPK. At least misalnya minimal gas dia ngomong, oh, ya sudah, ucapan saya menerima. Oh ya memang orangnya seperti itu. Ya, orangnya seperti itu. Saya belum punya kemampuan mengubah dia. Ya, daripada saya stres, ya saya terima dulu. Orangnya seperti itu. Saya akui gitu bahwa orangnya seperti itu, dan yang kena di saya itu apa? Misalnya, oh ego saya. Penting nggak sih? Nah, ini penting nggak sih gitu? Nggak penting. Yang penting apa? Tujuan tercapai, tujuan perusahaan tercapai. Itu lebih penting. Sudah. Kalau memang perusahaan belum tercapai, ya, kalau akhirnya kemudian gara-gara dia saya dipecat, sudah. Dibuat stres kan juga nggak ada gunanya kan. Dibuat stres, ya paling kesel oke lah, jangan lama-lama gitu. Akui aja gitu. Ya, gua kesel nih gara-gara gua dipecat. Terus sebenarnya keribetannya apa sih kalau dipecat itu? Perlu repot cari pekerjaan lain. Terus sebenarnya ketidaknyamanan aja gitu kan. Tapi bukan berarti saya nggak akan pernah mendapatkan pekerjaan lain selama saya benar. Nah, jadi Ninda bagi saya adalah kalau memang ketemu orang seperti itu, pertama ya kita terima orang itu apa adanya terlebih dahulu, berikan sebuah perhatian bahwa memang orang yang seperti itu, ya, dan Anda tidak punya kuasa untuk mengubahnya, ya, karena kita nggak pernah mampu mengubah orang lain. Waspada ya, kalau banyak orang yang sakit jiwa, kenapa? Karena dia terlalu berusaha membuat orang lain berperilaku seperti yang dia mau. Kenapa misalnya orang tua sama anak gitu. Kenapa orang tua sampai stres gitu? Sampai emosian, sampai karena dia maunya, bukan dia berharap, dia maunya anaknya berucap, bersikap seperti apa yang diinginkan orang tua, apa yang orang tuanya mau. Hanya begitu anaknya enggak, dan kita tahu manusia itu kan luar biasa ya, dia punya free will gitu, dia bukan robot yang Anda atur gitu, dia bersikap kan enggak. Nah, jadi bagi saya adalah terima apa adanya, lalu kemudian fokus kembali ke dalam, pergunakan momen itu untuk praktek, ya.
pergunakan momen itu untuk praktek cinta kasih, praktek UPK, ya, praktek mengembangkan pengertian benar. Karena Tina Han juga selalu mengatakan bahwa umumnya orang yang seperti itu sebenarnya orang yang sedang menderita. Jadi sebenarnya dia sedang menderita. Ya, kita perlu mampu melihat ke sana. Dia orang yang iri hati itu sebenarnya kita ngalamin lah. Kita pasti ngalamin iri hati. Nggak mungkin kita nggak pernah nggak iri hati. Dia orang lain berhasil, kita cemburu. Enak nggak? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Kayak ada api membakar di sini. Nggak nyaman. Itulah yang dia sedang rasakan. Ya, kasihan lah dengan kondisi itu. Karena nggak nyaman loh. Iri hati itu nggak nyaman. Saya juga ngalamin. Sampai hari ini pun saya masih ada ngalamin ya, orang, wah kok dia mampu ya. Bedanya kalau dulu berhari-hari gitu, bahkan bertahun-tahun. Nah kalau sekarang, oke, cepat ingat, oh ya ini kan cuma iri hati. Di function lah, di letting go gitu ya. Jadi itu mudah-mudahan menjawab. Indah. Ya, rumah tangga. Oke, itu. Oke, mungkin ada teman-teman lagi, ada tambahan mungkin atau ada yang mau ditanyakan? Ya. Atau ada yang mau tambahkan, benar? Feel free. Lucu ya ini tampilannya kayak jadi di ruang kelas itu. Nah, immersive view kok namanya kok. Immersive ya. Iya, immersive view. Menarik. Di sebelah kanan atas. Oke. Ya, saya mau tanyakan sedikit kok. Ini nggak sudah topik ini sih. Saya cuma penasaran. Koko kan sebutannya itu salah satunya itu profesional neurosemantisis. Apa sih itu? Itu jarang banget kedengar. Oke, neurosemantisis itu sebenarnya seorang praktisi di dunia neurosemantik. Ya, jadi saya kan belajar sebagai neurosemantik NLP trainer. Nah, mungkin kalau NLP teman-teman, jadi dasar keilmuan tetap NLP. Nah, kalau NLP saya yakin teman-teman sering dengar ya, Neuro Linguistic Programming. Jadi sebuah keilmuan yang mempelajari pola linguistik seseorang, ya, bagaimana kalau simpel adalah mempelajari mindset seseorang. Simpelnya mempelajari mindset seseorang. Nah, lalu kemudian dengan berjalannya waktu kan berkembang, ada yang namanya neurosemantik. Nah, neurosemantik itu terdiri dua kata. Neuro itu sistem saraf, semantik itu pemaknaan. Artinya, bagaimana saya memberikan makna terhadap sesuatu akan mempengaruhi neurosistem saya. Neurosistem ini akan mempengaruhi perilaku saya, cara pandang saya, ucapan saya, perilaku saya. Nah, pemaknaan ini kalau kita ngambil di 8 Jalan Mulia Bersudha 8 itu sebenarnya sama dengan pandangan. Oke. Nah, bagaimana saya memaknai sesuatu? Contoh, misalnya saya melihat ada botol, ya, botol minuman. Kalau saya lagi kesel, kemudian saya memaknai botol itu adalah alat pukul, ya, maka begitu saya memaknai alat pukul, maka saya akan mengambil botol itu untuk alat melempar, ya, atau memukuli gitu. Atau misalnya contoh pada saat saya yang tadi, misalnya Ninda pada saat temennya, dia memaknai bahwa dia mau menjatuhkan saya, misalnya. Dia memaknai bahwa dia mau menjatuhkan saya. Nah, pada saat memaknai itu, lalu kemudian ada pemaknaan yang lain, makna itu kan nggak hanya satu. Kan kita berpikirnya berlayer-layer, berlapis-lapis. Nah, anggap saya ngambil yang simpelnya dulu. Dia mau menjatuhkan saya. Nah, itu kan membuat, pas saya memaknai seperti itu, membuat saya merasa nggak nyaman. Nah, jadi makna yang kita berikan akan mempengaruhi perilakunya kita. Nah, jadi artinya neurosemantisis, kita belajar menyadari bagaimana saya memberikan makna. Nah, tentunya saya perlu belajar menghilangkan makna-makna yang tidak memberdayakan saya dan belajar memaknai sesuatu yang memberdayakan saya. Ada orang misalnya contoh mau jadi pengusaha, ya, atau jualan itu susah, itu kan makna yang dia berikan. Jualan itu susah. Artinya pas dia bilang jualan itu sama dengan susah, makna yang dia berikan, maka otomatis membuat dia setiap kali mau jualan, males, nggak mampu. Automatically dia terjadi pembatasan di dalam dunia jualan. Padahal, apalagi misalnya ternyata satu-satunya jalan untuk membuat dia punya pendapatan, dia perlu jualan. Tapi kalau selama dia masih melekat dengan pemaknaan bahwa jualan itu susah, ya
dia nggak akan pernah mampu untuk berjualan. Nah, jadi artinya sebagai seorang neurosemanticis, tugas saya secara personal adalah belajari menyadari makna yang saya berikan, apakah itu memberdayakan saya atau tidak. Bila tidak, saya perlu mampu memaknai dengan cara yang berbeda, sehingga membuat saya jadi punya sumber daya, punya pilihan. Ujungnya saya punya pilihan dalam bersikap, dalam merespon terhadap sebuah situasi. Gitu. Oke, berarti seperti kita mengubah cara pandang orang gitu ya, ketika kita mengubah cara pandang diri kita sendiri ya. Ya, nah karena kenapa saya tulisnya neurosemanticis, artinya lebih ke buat saya dulu. Kalau ada orang kan tulisnya coach gitu ya, itu kan berarti seakan-akan untuk orang lain. Maka saya nggak suka pakai kata neurosemantic coach atau coach gitu, tapi saya keke dengan neurosemanticis karena saya sebagai reminder buat saya praktek ke diri sendiri dulu nih, gitu. Belum ke orang lain. Jadi neurosemantis itu ada praktisi neurosemantik. Tujuannya kemana? Ke diri dulu. Kalau untuk orang lain kita biasa pakai kata coach, trainer. Nah itu baru kita bicara tentang ke orang lain. Mengubah cara pandang ya. Ya, cara pandang. Menurut saya sama dengan yang di nomor. Karena pandangan itu ada tentang pemaknaan yang kita berikan terhadap situasi. Pandangan benar, oke, pandangan benar. Jadi ya itu ya mungkin ternyata cara-cara yang sudah diberikan oleh Sang Buddha itu 8 itu sebenarnya semua bisa dipraktekkan dalam hidup sehari-hari ya. Iya, luar biasa sekali, itu luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau ada pertanyaan lagi? Oke, cukup mungkin ya. Ini saya mau sharing juga, ada satu lagi ini nih. Nah, mungkin kalau teman-teman ada yang ini mau mengikuti ini, Ko Wahyudi ini tiap minggu aktif ini di Facebooknya ya, Wahyudi Akbar ini. Nah, ini tiap minggu ini sudah acara ke-68. Temanya juga seru-seru. Ada Thank you, Coach Mari. Tema Feng Shui dan bisnis, coaching, semua ada kayaknya nih. Ada di YouTube juga kok atau di mana? Ada di save biasanya kayak gini. Ya, save di YouTube. Biasanya ada save di YouTube. Ada ya berarti ya, ada ininya juga ya. Oke. Ya kalau ada yang mau ngikutin ini tiap hari live di IG-nya. Biasa saya dapat notifikasinya terus. Oke, thank you, Go. Thank you. Ya ini buat apa? Melalui ya buat belajar. Bagi saya sebenarnya dengan interview orang lain itu sebenarnya kita kesempatan belajar. Karena kita tidak maha tahu. Itu sangat kan Sang Buddha mengatakan salah satu akarnya kita kan adalah kan ada loba, dosa, moha. Sorry saya nggak gitu hafal bahasa Pali. Yang ketidaktahuan yang mana ya? Moha atau kan kebodohan ya. Kebodohan kan kebodohan. Artinya kan kita tidak terlahir tahu semuanya kan. Nah, salah satunya menambah pengetahuan gimana ya? Saya belajar dari orang lain. Nah, saya bikin acara itu sebenarnya untuk saya punya kesempatan ngobrol, sehingga pas saya ngobrol kan, oh ternyata dia begini, oh ternyata cara dia seperti ini, oh ternyata dia tambah pengetahuan. Oke. Ya, sangat menambah pengetahuan yang lain juga. Jadi semua sharing, semuanya bisa sama-sama belajar kok. Iya, thank you. Oke. Terima kasih ya Ko Wahyudi atas sharingnya. Juga. Oke, ini mungkin kita view biasa dulu biar gak membingungkan. Ya, untuk selanjutnya saya mau infokan juga untuk dana paramita. Untuk teman-teman yang kalian mau berdana juga untuk ini ke operasional BBC Bali, untuk sementara dapat ditransfer ke rekening BCA 1466-212131 atas nama Perkumpulan Majelis Budayana. Harap diberi keterangan BBC Bali atau memberi kode akhiran 08. Ya, taruh angka 8 di paling akhir. Oke. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan ada
lanjutkan pembacaan Parita. Parita Etawata, nantinya akan ada bagian itu kita ganti dengan mendiang almarhum Bu Lim Caicu dan Bapak Lim Angkiat ya. Mungkin untuk Ci Agnes, saya persilakan. Ya, terima kasih Bro Sumarlim. Terima kasih juga kepada Ko Wahyudi Akbar hari ini sudah memberikan dharma di sana buat kita, sudah mengingatkan kita bahwa ajaran Buddha itu meskipun sudah lewat ribuan tahun beliau ketika membabarkan, tetapi sampai hari ini sebenarnya masih sangat up to date banget ya. Kalau kita mau gali itu sebenarnya banyak yang kita sangat bisa bermanfaat bagi kehidupan kita saat ini. Nah, seperti yang tadi di awal Puja Bakti saya sempat informasikan bahwa di keluarga besar kita di Budayana Budi Center ada salah satu rekan kita, Ibu Eris, yang mamanya tutup usia semalam ya, pukul 22:22 di Tangerang. Ibu Erisnya sendiri sekarang posisi di Riyadh ya, di Riyadh di Arab gitu ya, dan keluarga Ibu Eris sangat banyak sih membantu baik di BBC, baik di MBI maupun WBI di Bali. Kemudian Ibu Eris sendiri anaknya Romo Pandita di Lampung, almarhum Dharma Palo, yang saya tahu itu, tapi kurang tahu nama Indonesianya beliau siapa untuk mendiang papanya. Iya, oh iya, Romo Krishna. Ya, nah Romo Krishna, silahkan Romo, harusnya Romo lebih kenal bahkan dengan mendiang papanya Ibu Eris. Nah, yang meninggal saat ini adalah ibunya, mamanya. Silahkan Romo, mungkin ada yang mau disampaikan. Romo Baik, Krishna. sekilas info saja untuk yang di layar Zoom yang saya hormati, bahwasanya kalau beberapa tahun yang lalu Romo Dharma Palo itu meninggal. Romo Dharma Palo ini adalah termasuk saksi sejarah dalam perjalanan Sukong, khususnya untuk perkembangan Buddha Dharma di Provinsi Lampung atau di Sumatera. Bahkan beliau itu orang-orang Lampung mengatakan adalah saksi sejarah ikut perjalanan Sukong, bahkan sampai di luar Lampung gitu. Nah, kebetulan tadi malam istri beliau itu pas away, beliau meninggal. Jadi sama juga ini lagi rame juga di grup Lampung juga, nanti malam mungkin patidana juga di beberapa tempat di Lampung. Jadi beliau adalah istri dari tokoh, memang tokoh yang tidak diragukan lagi eksistensinya di Provinsi Lampung sampai tutup usia gitu. Nah, jadi ini istri beliau. Kemudian saya berterima kasih pada Saudara Wahyudi Akbar gitu. Ternyata pengembangan Buddha Dharma itu ada beberapa metode, termasuk yang masih tradisional banget dengan Dhamma-Dhamma dan Palitek, kemudian dengan multi tafsirnya untuk kalangan milenial gitu. Karena di setiap kehadiran saya di Zoom gitu, kebanyakan pandita-pandita itu dia kalau tidak nge-zoom atau tidak menyampaikan dhamma itu sangat jarang yang mau hadir di Zoom gitu. Tapi karena saya menempatkan diri bahwa kehadiran saya ini sebagai gelas yang kosong yang masih perlu diisi gitu. Jadi saya mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, khususnya dhamma untuk milenial, milenial sekali gitu. Sekali lagi terima kasih dengan materi yang terstruktur dengan rapi dan menyampaikannya yang cukup sistematis. Jadi mungkin agak susah dipahami bagi orang-orang yang tidak mau belajar. Tapi bagi kita yang mau belajar, datang dengan gelas kosong, ini sangat bermanfaat. Dan khususnya bagi seorang penceramah itu sebetulnya kan dhamma itu kan kulaan. Dapat sini, disampaikan di sana, dapat di sana, disampaikan di sini. Terima kasih ya Wahyudi Akbar ya. Saya cukup bangga dengan milenial yang demikian. Multi tafsir dhamma itu memang luar biasa. Jadi sangat update
seperti yang moderator sampaikan, jadi Dhamma itu tidak ada kata expired, tergantung kita menyikapinya. Terima kasih, itu sekilas info dari Lampung ya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Romo. Ya, terima kasih Romo. Jadi hari ini kita sudah semakin diperkuat oleh Romo ya, bahwa memang keluarga dari Ibu Eris ini memang benar-benar istilahnya pejuang Dharma ya. Bahkan untuk anaknya pun juga sama ya. Jadi Ibu Eris juga sangat banyak membantu dalam proses pengembangan Buddha Dharma di Bali gitu. Oleh sebab itu mari kita saya mengundang kepada Bapak Ibu Pandita dan rekan-rekan sedharma, mari kita satukan hati dan pikiran. Kita akan membacakan Ettawata. Kita akan melimpahkan jasa bajik yang telah kita lakukan kurang lebih selama 1,5-2 jam.